Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di hari ini, Rabu tanggal 22 Desember 2021. Ibu Bapak dan saudara-saudara, untuk mengisi hidup kita di hari ini melalui setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita disapa oleh firman Tuhan agar kita dapat menjalani hari ini dengan baik, dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Hari ini firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Demikian firman Tuhan. Raja Damai yang akan memerintah. Itulah topik sapaan bagi kita hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang damai sejahtera, maka seakan tidak ada habisnya. Karena begitu banyak orang memiliki pandangan-pandangan tentang damai sejahtera. Begitu banyak orang memiliki pikiran-pikiran yang menjadi dasar dari damai sejahtera itu. Dengan begitu banyaknya pandangan yang berbeda tentang damai sejahtera, maka kita bisa berkata, hal itu sulit dijelaskan sampai kapanpun, yaitu hal tentang damai sejahtera. Ibu Bapak dan saudara-saudara, hari ini firman Tuhan memberikan kepada kita pandangan tentang damai sejahtera. Bagaimana kita dapat merasakan damai sejahtera? Bagaimana kita terlepas dari kekangan-kekangan, tekanan-tekanan dunia ini? Mari kita lihat dari firman Tuhan hari ini. Ketika Yesaya berbicara tentang Mesias yang akan datang itu, Mesias yang akan membawa damai sejahtera, Mesias yang disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, mereka sedang berada di tengah-tengah kondisi kehidupan yang kelam. Mereka sedang mengalami tekanan yang hebat. Mereka juga sedang dipimpin oleh raja. Dan sebelumnya juga sudah silih berganti raja-raja yang memimpin umat Israel. Ada di antara raja-raja mereka yang taat dan patuh kepada Allah. Tetapi ada raja-raja mereka yang benar-benar menolak Allah. Dalam semua kondisi kehidupan mereka sebagai umat ketika itu, mereka mengalami berbagai-bagai kesulitan akibat dari kepemimpinan raja mereka yang tidak benar, raja mereka yang lalim, raja mereka yang jauh dari Allah. Di tengah-tengah kondisi seperti itulah Israel disapa oleh Allah melalui Nabi Yesaya. Mereka yang sedang mengalami dampak buruk dari kepemimpinan raja mereka dinubuatkan tentang kehadiran seorang raja yang akan memimpin mereka, yang disebut Raja Damai, Raja yang perkasa, Raja yang menjadi penasihat ajaib. Nubuatan itu bagi umat Israel ketika itu menjadi sesuatu mimpi, karena mereka belum merasakan. Justru mereka sedang menikmati penindasan dan keterjajahan akibat dari kesalahan raja mereka. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, tetapi kepada kita hari ini diberitahukan bahwa kita sudah menikmati
sudah merasakan dampak dari kehadiran Dia, Raja Damai itu. Dia yang dinubuat oleh Yesaya dahulu menjadi penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, yaitu melalui kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yesus Kristus menjadi penyataan Allah yang beserta dengan kita. Yesus Kristus adalah penyataan bahwa Allah sudah tinggal dengan kita. Dia adalah penasihat ajaib, Dia adalah Allah yang perkasa, Dia adalah Bapa yang kekal dan Raja Damai. Sekarang bagaimana kita akan dapat menikmati damai sejahtera itu? Yaitu ketika kita berkenan membiarkan Dia yang memimpin, yang memerintah dan menguasai hati kita. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, sekarang periksalah apa yang membuat kita hari ini tidak merasakan damai sejahtera itu. Pergumulan dan persoalan apa yang sedang menguasai hati dan pikiran kita sehingga kita menjadi resah dan gelisah? Ketika kita sudah dapat merasakannya dan mengetahuinya, maka hari ini kita diajak untuk datanglah kepada Dia, Sang Raja Damai Sejahtera. Beritahukanlah kepadanya dan terbukalah kepadanya, supaya Dia yang menolong kita lepas dari berbagai-bagai tekanan pergumulan kehidupan kita. Dan yang terutama, supaya kita dapat merasakan damai sejahtera, biarkan dan izinkanlah Dia yang memerintah dan menguasai hati dan pikiran kita. Dengan cara seperti apa? Dengan menuruti dan melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita melalui firman yang telah disampaikan kepada kita. Dengan itu, kita pasti akan dapat menikmati damai sejahtera karena pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita sudah menguasai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami hari ini. Engkau telah datang menjadi Raja yang kekal, Bapa yang abadi, penguasa yang sesungguhnya dalam kehidupan kami, yang membawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Maka biarlah Engkau memampukan kami untuk tunduk patuh dan taat kepada pemerintahan-Mu melalui firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami. Mampukan kami untuk taat dan setia kepada firman Tuhan yang telah kami dengar dan telah kami pelajari. Karena dari sanalah kami akan dapat menikmati damai sejahtera. Kami sering mengalami kegelisahan, keresahan, karena kami membiarkan diri kami, pikiran-pikiran kami dan hati kami yang menguasai dan memerintah seluruh sendi kehidupan kami. Biarlah dalam suasana menyambut Natal di tahun ini, kami benar-benar dapat merasakan bagaimana Tuhan yang memerintah dan menguasai hidup kami, sehingga kami dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Berkati kami, lindungi kami, mampukan kami mengerjakan setiap pekerjaan kami dengan baik hari ini, supaya setiap pekerjaan kami itu boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dari sanalah juga Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kami dengan memberkati setiap jerih lelah kami, pekerjaan kami hari ini. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari segala pencobaan, jauhkan juga kami dari sakit penyakit, terutama dari paparan pandemi COVID-19. Berkati saudara-saudara kami yang bersuka cita hari ini, yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahannya. Dengan anugerah Tuhan, terus menambahkan umur yang panjang kepadanya, dan di dalamnya mereka menikmati sukacita
dan kesehatan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.